langsung. Nah, itu juga bisa dari kamera televisi, misalnya siaran langsung mengenai arus lalu lintas di daerah depan Toko Jogja, misalnya melalui kamera televisi, nonton televisi gitu, ya. Nah, itu diantaranya bentuk-bentuk pengawasan langsung. Jadi bisa datang ke lokasi, bisa melihat rekaman CCTV. Bukan rekaman, kalau rekaman itu seolah siaran tunda ya. Jadi bisa datang langsung ke lokasi, dua bisa melihat dari CCTV atau dia melihat dari kamera televisi. Tapi ketika bahwa yang diawasi itu memang kegiatan yang berlangsung saat itu, gitu, bukan rekamannya. Nah, ini yang disebut dengan pengawasan langsung. Jadi betul-betul pengawasan itu dilakukan ketika kegiatan itu sedang dilakukan, kegiatan itu sedang terjadi. Gitu. Apakah mengawati ke lokasi, apakah lihat rekaman CCTV, apakah melihat secara langsung dari kamera televisi. Itu contoh-contoh adanya pengawasan langsung. Nah, selain pengawasan langsung ada juga tadi apa? Pengawasan apa? Tidak langsung, Pak. Nah, kalau tidak langsung gimana biasanya? Chris, kalau tidak langsung biasanya gimana? Yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pengawasan, Pak. Oke, ya bentuknya biasanya gimana? Saya, Pak. Boleh. Barusan terlis kan? Bukan. Ayo, gimana Lis biasanya? Firda mau menjawab, Pak. Oh, siapa? Firda mau menjawab. Oh, boleh. Saya suka nih kalau ada yang mau menjawab. Bukan masalah salah benernya, nggak apa-apa kalau salah mah ada mahasiswa. Tapi saya uji keberaniannya, keinginannya ya. Silakan Firda. Dapat dari tadi Firda. Silakan Firda. Untuk pengawasan tidak langsung ya Pak, berarti si penegak itu dalam melakukan pengawasan tidak langsung turun ke lapangan, melainkan melalui satu metode, misal melihat dari CCTV, dan dibalik itu juga nanti si pelaku kegiatannya memberikan laporan Pak kepada penegak hukum atau kepada petugas pengawasan akan hal-hal yang sedang mereka kerjakan. Mungkin gitu Pak. Tapi kalau melihat CCTV kan tadi udah jelaskan kalau ketika yang dilihat di CCTV itu peristiwa yang memang atau kegiatan itu sedang terjadi, itu masuk pengawasan langsung atau tidak langsung? Yang CCTV Pak, kalau menurut saya Pak tidak langsung, soalnya kan si pengawasnya tidak langsung turun ke lapangan, melainkan melihat dari monitor. Kalau yang turun langsung ke lapangan itu langsung Pak. Ya. Jadi sekarang itu dengan teknologi canggih ya, pengawasan langsung itu tidak hanya berarti harus terjun ke lokasi. Kalau lokasinya dekat sih mending, kalau lokasinya jauh kan dia cukup mengamatinya bisa di situ. Tapi CCTV-nya juga bukan rekamannya, tapi melihat CCTV benar-benar yang ketika kegiatan itu terjadi gitu, kegiatan itu sedang berjalan gitu. Jadi dia melihat tapi dari jauh dan melalui CCTV gitu. Kecuali kalau kita melihat misalnya ada kejadian kejahatan, kejadiannya malam misalnya ya, kejadiannya malam. Tapi kita baru ingin tahunya pagi-pagi. Nah, itu baru rekaman itu dibuka, itu bukan langsung gitu. Jadi Firda ya, mungkin salah persepsi. Bisa langsung, bisa tidak langsung CCTV, namun peristiwa itu, kegiatan itu terjadi saat sekarang dan kita melihat CCTV, berarti itu pengawasan langsung gitu. Tapi kalau kejadian peristiwanya tadi pagi, kemudian kita lihatnya baru siang, berarti itu pengawasan tidak langsung gitu. Ya, itu aja bedanya. Jadi CCTV itu untuk pengawasan itu berarti kudu langsung ke lapangan aja, bisa aja dari CCTV melihatnya, tapi juga itu pada apa yang dilihat itu memang kegiatan di saat itu gitu. Kemudian saya katakan tadi dari televisi, lihat dari pesawat televisi, ada liputan kamera televisi misalnya. Tapi saat diliput kita melihat gitu, walaupun orang kita lagi di rumah atau lagi di kantor misalnya, tapi kita mengetahui peristiwa itu saat kegiatan, bukan peristiwa, kita mengetahui kegiatan itu ketika sedang terjadi. Ya, nah ini pengawasan yang tidak langsung itu kalau mau CCTV berarti membuka rekaman CCTV itu bisa. Jadi saudara ketika melakukan pengawasan tidak langsung, buka rekaman CCTV. Gimana sih kejadian tadi, ada nggak kira-kira perbuatan melanggar hukum? Misalnya di Toko Jogja kan suka CCTV. Nah, ketika Jogja ditutup dibuka rekaman CCTV-nya.
Coba lihat peristiwa yang tadi siang, di mana kegiatan tadi siang terjadi, itu berarti pengawasan tidak langsung. Gitu. Udah, kalau rekamannya, kalau nonton langsung CCTV-nya ketika kegiatan terjadi, itu pengawasan langsung maksudnya. Jadi yang tidak langsung itu tidak ya, adalah bisa tadi melalui rekaman CCTV, misalnya rekamannya tapi itu kan. Atau apalagi tadi sudah benar tadi membuat apa tadi petugasnya itu memberikan apa? Membuat laporan, Pak. Ya, membaca kenapa nih? Ulangi nih. Membuat laporan kepada si pengawas, baik lisan maupun tulisan, akan kegiatan yang sedang mereka lakukan. Betul sekali. Jadi si saudara ketika sudah pengawasan, misalnya selaku atasan ketika kegiatan terjadi, saudara nggak bisa meliput langsung ya ketika kegiatan itu. Saya coba minta laporan, baik lisan maupun tertulis dari petugas yang menjalankan kegiatan tersebut. Coba sih lapor sama saya gimana tadi yang dilakukan apa saja. Ternyata baik lisan maupun tertulis itu pengawasan tidak langsung gitu ya. Nah itu diantaranya pengawas diri, atau bisa melihat tadi rekaman CCTV udah ya, melihat video misalkan rekaman pelaksanaan kegiatan kan ada yang kamera itu video gitu kan, apalagi sekarang dengan adanya HP yang canggih itu kan gampang divideokan aja kegiatan itu, nanti dikirim ya laporan video nantinya, misalnya via WA kirim ya. Nanti si yang dikirim itu kan bisa membuka rekaman video itu, tapi juga termasuk pengawasan tidak langsung. Jadi banyak caranya lah, bisa membuka rekaman CCTV, bisa meminta laporan langsung maupun tidak langsung, atau bisa dengan cara meminta liputan video, ya liputan video. Coba kirim sama saya, di mana itu peristiwa misalnya kegiatan pernikahannya saya ingin tahu, kemudian saya nggak bisa hadir, coba ingin tahu, nah itu nanti dikasih, dikirim videonya, gitu. Itu juga termasuk pengawasan tidak langsung. Nah itulah yang dimaksud dengan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung. Paham? Oke, lanjut ya. Dilihat dari kelembagaan, silakan tulis. Dilihat dari kelembagaannya, pengawasan dibedakan atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dari kelembagaan, pengawasan dilakukan secara internal atau pengawasan internal dan eksternal. Dilihat dari segi kelembagaan, pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Bapak, mohon maaf, mungkin dari rekan-rekan kelas ABC izin keluar duluan karena ada mata kuliah lain sama Pak lagi presentasi soalnya. Oh gitu, kelas ABC ya? Ya, kelas ABC Pak. Boleh. Tapi kalau DF di HI enggak? Kelas DEF ada sama presentasi. Lagi Pak, sama presentasi Pak. Oh gitu? Ya Pak. Oh, udah dikit lagi aja lah, udah dikit lagi aja ya. Pengawasan biar sama semua. Nanti kan ini biar ini selesai Pak. Oke, itu yang ketiga pengawasan ya. Jadi bisa dari kelembagaan, ada internal, ada eksternal. Fokus saya dulu yang terakhir, penerapan sanksi. Dikit lagi lah. Penerapan sanksi ialah setiap usaha represif atau penindakan ya. Setiap usaha represif yang dilakukan, dikit lagi lah. Setiap usaha represif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, setiap usaha represif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, ya, udah, terhadap pelaku perbuatan melanggar hukum tata pemerintahan. Sekali lagi ya, setiap usaha represif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terhadap pelaku perbuatan melanggar hukum tata pemerintahan. Terhadap pelaku perbuatan melanggar hukum tata pemerintahan. Dah, baca coba terakhir, pindah baca lagi Neng. Baca lagi yang nomor penerapan sanksi.
Iya Pak. Penerapan sanksi ialah setiap usaha represif